Salam jumpa kembali dalam renungan Sabda Tuhan Sabtu 27 Februari 2021. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mengawali permenungan kita pada hari ini, saya mengajak masing-masing kita untuk bisa bertanya ke dalam diri kita, apakah saya mempunyai musuh? Dan siapa saja yang menjadi musuh saya? Lalu mengapa mereka menjadi musuh saya? Musuh adalah lawan. Saya bisa menjadi musuh bagi orang lain, dan orang lain bisa menjadi musuh bagi saya. Ketika diri saya sudah dijadikan musuh bagi orang lain, maka sebaik apapun yang saya lakukan, saya tetaplah seorang musuh bagi mereka. Yesus tahu bahwa salah satu kesulitan besar yang kita hadapi dalam hidup iman kita ini adalah sikap sulit mengampuni. Ketika saya membangun sikap sulit mengampuni orang lain, maka saya menjadikan orang lain sebagai musuh saya, dan orang lain menjadikan saya sebagai musuh mereka. Ketika musuh bertemu dengan musuh, hasilnya adalah perang, entah perang fisik ataupun perang mulut. Ketika perang itu terjadi di antara dua pihak, sudah sangat pasti bahwa ada korban. Yesus sendiri dalam Injilnya hari ini tidak menghendaki kalau permusuhan itu tetap terus tercipta di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Karena itu, Yesus menuntut kita untuk selalu membangun kasih yang menjadi perwujudan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup sebagai anak-anak Bapa di surga. Perwujudan kasih itu hendaknya diperkuat dengan doa. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, memang rasanya sangat berat untuk kita mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh yang sudah menganiaya kita atau yang sudah menyakiti hati kita. Tapi demi sebuah perintah dari Tuhan sendiri, maka sebagai orang beriman, kita harus taat dan melaksanakan perintahnya itu. Karena tujuan dari perintah itu cuma satu, yakni agar terciptanya suasana hidup dan persaudaraan yang aman, damai, dan tentram. Mari kita singkirkan jauh-jauh segala bentuk permusuhan di antara kita. Permusuhan karena salah paham, permusuhan karena gosip, permusuhan karena fitnah dan caci maki, dan permusuhan karena saling
mencurigai. Semoga kita tidak menciptakan musuh-musuh yang terselubung di antara kita, dan lebih dari itu, semoga kita tidak menodai masa prapaskah yang penuh rahmat ini dengan sikap saling membenci dan saling menaruh dendam yang berujung kepada permusuhan. Mari kita saling mengasihi sebagai saudara dan saudari, dan tetap saling mendoakan satu sama lain. Di dalam doa, kita tetap menyadari bahwa semua kita ini tanpa kecuali adalah orang-orang berdosa yang kini sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan hidup bersama Tuhan. Semoga kita mengasihi musuh dan mendoakan mereka dengan sepenuh hati dan bukannya setengah-setengah. Tuhan memberkati